Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak Guru. Terima kasih. Alhamdulillah di pagi hari ini anak-anak yang soleh dan soleha, Pak Guru bisa bertemu lagi untuk yang kedua kalinya atau pembelajaran yang kedua. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas Mas Mastur memimpin doa. Doa dimulai. Terima kasih. Semoga dengan doa tersebut kita bisa melanjutkan pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Untuk materi hari ini, kita akan membahas pelajaran Al-Quran hadis. Pada pertemuan pertama, kita telah membahas hadis silaturahmi yang adik-adik sudah menghafalkan hadis tersebut. Sebelum dilanjutkan ke pertemuan kedua, saya coba bertanya dulu. Hadis silaturahmi diriwayatkan oleh, oh ya, terima kasih Mas Mastur, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebelum pembelajaran kedua, uh, saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menghafal hadis silaturahmi. Kemarin adik-adik sudah menghafalkannya satu persatu. Terus yang kedua, siswa dapat menerjemahkan hadis silaturahmi. Terus pembelajaran keduanya lagi ini, siswa dapat menyimpulkan hadis silaturahmi. Anak-anak yang dirahmati Allah, hadis silaturahmi adalah hadis yang menjelaskan tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain. Profil pelajar Pancasila, pelajar rahmatan lil alamin. Ini harus adik-adik kuasai. Yang pertama adalah bernalar kritis, memperoleh informasi dan gagasan. Yang kedua, mandiri dan bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang ketiga, toleransi. Nah, ini toleransi ini kaitannya dengan bersilaturahmi. Sebelum pembelajaran kedua kita mulai kandungan hadis silaturahmi, alangkah baiknya saya ingatkan kembali, saya baca lagi hadis silaturahmi, saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayub sallallahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang artinya dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Sambungan Hadis surat riwayat Bukhari dan Muslim. Tuhan yang sembah. Adik-adik, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang kandungan hadis silaturahmi. Kandungan itu apa? Kandungan adalah makna atau makna yang tersirat dari hadis tersebut. Ya, di antaranya adalah dengan kita bersilaturahmi akan dibukakan pintu rezeki, baik rezeki berupa kenikmatan, uang ataupun rezeki kesehatan. Terus kandungan hadis silaturahmi yang lainnya adalah dipanjangkan usianya. Usia di sini adalah bisa usia namanya. Walaupun orang yang sudah meninggal tersebut, tapi namanya selalu hidup, ya, seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sudah meninggal 1400-an tahun yang lalu, tapi namanya tetap kita ingat. Setiap kita sholat, selalu kita sebut. Terus, eh, apa akibat dari orang yang memutuskan silaturahmi? Ya ini, orang yang memutuskan silaturahmi itu ancamannya adalah akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim, ya, yaitu hadisnya adalah layatul janata ila qatingu rohim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ya, saya tanya sekarang, memutuskan hubungan silaturahmi itu bentuknya apa? Oh ya, terima kasih Mas Mastur.
memutuskan silaturahmi itu contohnya tidak mau berkunjung, ketika bertemu di jalan memalingkan muka. Itu adalah salah satu tanda memutuskan hubungan hubungan silaturahmi. Bertemu tidak senyum, ya, padahal senyum itu adalah sedekah, ya. Senyummu adalah sedekah bagi kamu. Senyum saja kita sudah sedekah. Itu ciri-ciri atau indikator orang yang memutuskan silaturahmi. Kalau tidak mau berkunjung apalagi ke orang tua, itu jelas, ya, karena kita termasuk anak yang durhaka. Jadi dari hati silaturahmi itu kita harus apa? Yang pertama, ya, kita bisa menyimpulkan pembelajaran kedua dari hati silaturahmi. Yang pertama adalah orang yang gemar bersilaturahmi akan diluaskan rezekinya. Itu rezekinya baik uang, ya, bisa uang, bisa kesehatan atau rezeki yang lainnya. Karena ketika kita berkunjung kepada orang lain, biasanya ada eh, buah tangan, tapi itu bukan tujuan utama, ya. Karena kita bersilaturahmi itu adalah tujuan utama adalah menyambung hubungan silaturahmi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Terus yang kedua, orang yang gemar bersilaturahmi akan dipanjangkan umurnya. Nah, ini bisa umur secara nominal. Maksudnya apa? Umur kan sudah ditentukan oleh Allah, ya. Umur sudah ditentukan Allah, tapi Allah sendiri ini yang memanjangkan, ya. Misalkan mungkin takdirnya 30 tahun, ya, tapi karena dia gemar bersilaturahmi oleh Allah dipanjangkan. Itu hak Allah, ya, karena umur dari Allah, nah, dipanjangkan juga oleh Allah. Atau namanya, ya, tadi sudah saya sebut, nama orang itu akan hidup, ya. Contohnya Nabi Muhammad, ya, sudah meninggal berapa tahun ada di, ya, 1400-an tahun dulu, ya, tapi namanya sampai sekarang masih hidup, ya. Dibuat bisa dijadikan nama sebuah, ya, jalan, bisa dijadikan sebuah nama orang, ya. Dan setiap ketika sholat, ya, kita juga membacanya dengan membaca sholawat, ya. Makanya ketika orang yang ingin mendapatkan syafaat Nabi, makanya supaya bersolawat, solawat kepada Nabi. Sependek-pendeknya solawat, ya. Coba contoh solawat bunyinya apa? Ya, eh, Mbak Nur Safatain, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu contoh sholawat paling kecil, ya. Nanti ada sholawat-sholawat yang lainnya. Terus kesimpulan yang ketiga adalah orang yang senang atau bukan senang, ya, orang yang memang memutuskan silaturahmi itu ancamannya adalah dimasukkan ke dalam api neraka. Ini sesuai dengan hadis Nabi, layadhul janata ila kotimu rohim. Tidak akan masuk surga orang yang diancam, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya, adik-adik dari pertemuan muda ini, yuk kita biasakan bersilaturahmi dengan saudara dan tetangga. Ada pertanyaan sebelum saya tutup pertemuan kita ini? Oh ya, dari Mas Mastur. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, ya, kalau kita ingin bersilaturahmi itu dengan jalan apa? Ya, kita berkunjung, ya, berkunjung kepada orang yang kita ingin silaturahmi. Yang pertama adalah ke saudaranya terlebih dahulu. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, dari Mbak Nur Jamila. Ya, jadi imbas atau ancaman, ya, dari Allah ketika kita memutus silaturahmi adalah dimasukkan neraka. Terus ada pertanyaan lagi? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, jadi kalau kita ingin dipanjangkan usianya adalah gemar bersilaturahmi. Dari sini ada pertanyaan, ya. Sebelum menit lagi, ya, adik ini dari pertemuan kedua ini, ya, adik coba secara mandiri mengerjakan asemen, ya, tes tertulis, ya. Nanti adik-adik mengerjakan soal yang ada di papan, terus lembar kolomnya sudah ada, nanti dikerjakan, ya, secara mandiri, tutup buku, ya, sebagai latihan adik-adik mandiri, ya, mandiri dalam menjalankan tugas, ya, seperti yang diamalkan, ya, dalam kurikulum 13, yaitu mandiri, bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Terima kasih anak-anak soleh soleha pada pertemuan kedua ini.
semoga kita bisa mengambil hikmah dari hadis silaturahmi. Untuk tugas PR nanti saya grup ya, saya share di grup tugas PR-nya, terus lembar kolom dan sebagainya. Untuk hari ini saya akhiri pertemuan kedua ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ketemu, Pak?